Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pelatihan yang secara paralel dilaksanakan, baik pelatihan implementasi kurikulum merdeka bagi pada para wijaiswara dan juga tokoh-tokoh pendidikan di ormas-ormas keagamaan yang memiliki concern terhadap pendidikan keagamaan secara khusus. Saya ingin menyapa kawan-kawan dari Wijaiswara BDK Aceh, alhamdulillah, dari BDK Medan. Saya sekaligus mau cek betul datang apa tidak. Denpasar, dari BDK Denpasar Padang, dari BDK Lembang, dari BDK Bandung, dari BDK Semarang, cukup banyak, dari BDK Surabaya, dari BDK Banjarmasin, BDK Manado, BDK Makassar, di 14 lokasi di Indonesia, dan ada 2 loka keagamaan sebenarnya di 2 lokasi. Ini merupakan bagian dari layanan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama selain Pusdiklat yang ada di Butat. Insya Allah dalam mungkin kurun waktu 1 tahun ke depan kita akan juga memiliki kampus baru di Ciloto sana, di puncak sana. Kalau misalnya pelatihan apapun itu lebih mudah, lebih enak kalau kita di puncak. Selain situasinya, suasananya nyaman dan seterusnya, kami sedang mempersiapkan sekaligus penyelenggaraan pelatihan yang lebih mengarah kepada kebutuhan layanan yang disebut dengan user based training. Nah, salah satu user based training yang kita selenggarakan hari ini adalah selain kawan-kawan dari Wijaiswara yang nanti akan secara khusus mengawal implementasi kurikulum merdeka yang dijalankan oleh pemerintah, secara khusus Kementerian Agama pada level lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lagi madrasah. Saya ingin menyebutkan secara spesifik ini karena untuk tahun ini implementasi kurikulum merdeka akan dilaksanakan di minimal 494 madrasah se-Indonesia. Dan tadi siang, kenapa sempat juga kita pembukaannya dilaksanakan malam hari, harusnya jam 14 tadi, karena pembukaan secara serentak di 30 lokus di seluruh Indonesia dilaksanakan dan dibuka oleh kepala Balitbang Diklat. Dan saat ini juga penyelenggaraannya akan sedang berlangsung di beberapa keagamaan dan loka. Aplikasi lembaga keagamaan secara khusus
khusus ormas keagamaan yang memiliki concern dan lembaga keagamaan. Ini kita libatkan karena kita tahu bahwa ekosistem kurikulum merdeka itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu lembaga atau aktor pendidikan utama, yaitu guru. Kami menyadari betul, Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu ada partisipasi yang lebih luas untuk membangun ekosistem itu. Karena itu saya ingin menyapa dan sekaligus ingin berkenalan silaturahim dengan kawan-kawan dari PBNU Pusat. Hadir? Ini berarti yang 4 orang. Oh, ada mewakili. Oh, baik. Kemudian dari LP Ma'arif, representasi dari LP Ma'arif. Kemudian dari Perbunu, makasih banyak. Dari Tidas Muhammadiyah, baik, makasih banyak. Dari Dewan Dakwah Islamiyah, DDI, hadir. Dari Al-Wasliyah, makasih. Dari As'adiyah, Sengkang, ya. Baik. Kemudian dari Al-Khairat, ya, menyusul nampaknya. Kemudian dari Nahdlatul Wathon, makasih. Dari Persis, Persatuan Islam, oke, baik, makasih. Dari Al-Ittihadiyah, kemudian dari Al-Mu'allimin, ada? Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memulai dari kurikulum merdeka ini. Kenapa kita juga melibatkan ormas-ormas keagamaan ini? Karena kami menyadari betul penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka yang sekarang berjalan di beberapa kota, beberapa wilayah, beberapa provinsi dan atau kabupaten kota dengan lokus secara spesifik di madrasah, itu terjadi dua perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif positif, di mana kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah dan diimplementasikan pada level lembaga pendidikan itu bisa dijalankan, bisa berjalan karena dukungan dari pertama adalah internal lembaga pendidikan itu sendiri. Di beberapa provinsi yang menjadi piloting untuk penerapan atau implementasi kurikulum merdeka, ada keberhasilan-keberhasilan yang ditunjukkan bahwa internal lembaga pendidikan secara khusus apakah sekolah maupun madrasah itu bergerak simultan, bergerak serempak, tidak hanya ditimpakan kepada guru atau guru-guru yang lainnya, tapi harus dukungan di internal sendiri oleh kepala madrasah, oleh pengawas, itu harus terjadi. Karena dalam banyak yang tadi yang saya sebut ini contoh yang kurang berhasil adalah karena memberikan beban yang lebih besar dalam implementasi kurikulum merdeka, itu yang dihadapi adalah kegamangan. Kenapa ada kegamangan itu terjadi? Karena guru yang menjadi aktor penting, aktor utama dalam implementasi kurikulum merdeka itu perlu mendapatkan support dan dukungan di internal lembaga pendidikan, secara khusus madrasah atau sekolah. Jika tidak ada infrastruktur yang memadai, regulasi yang tidak tepat, dukungan dari pengambil kebijakan baik itu pada level madrasah atau sekolah dan juga dukungan kebijakan dari dinas pendidikan maupun Kementerian Agama, penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka ini pada basis sekolah dan secara khusus di kelas itu mengalami kendala bahkan kegamangan.
Karenanya mengacu kepada praktek baik. Ini istilah praktek baik ini juga tidak akan digunakan secara spesifik dalam penyelenggaraan kurikulum merdeka. Praktek baik dari implementasi kurikulum merdeka itulah yang kemudian kita coba untuk dimodifikasi, diimplementasikan dengan mempertimbangkan dukungan dari multi stakeholders yang itu kemudian nanti akan membentuk ekosistem. Siapa mereka? Yaitu kepala madrasah sendiri bersama dengan guru-gurunya, dan guru-guru ini juga mendapat support dari internal secara penuh. Tapi ada juga pengawas, dan ini penting juga posisi dari pengawas madrasah atau pengawas sekolah, karena yang akan memastikan bahwa penyelenggaraan implementasi kurikulum merdeka tadi itu pada level kelas yang diselenggarakan oleh guru itu kerap kali mendapatkan supervisi dari pengawas, dan karenanya maka peran penting dari pengawas ini juga dilibatkan secara khusus. Pelatihan yang kita laksanakan hari ini khusus untuk IKM ini, implementasi kurikulum merdeka, akan nanti ditambahkan bukan hanya kurikulum merdeka dan implementasi kurikulum merdeka, tetapi ditambahkan menjadi implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas. Ini memang ijtihad. Kalau ijtihad itu salah, itu minimal 21. Tapi kalau benar, ajaran yang saya serap khususnya dari perspektif Islam itu, kalau kita berpikir kemudian mengambil keputusan penting strategis, kalau itu salah, no problem, tidak ada masalah, karena masih bisa diperbaiki. Dan itulah kenapa ijtihad itu penting, kenapa pengambilan keputusan itu penting secara strategis itu, karena minimal kalau ada kesalahan itu masih ada perbaikan-perbaikan ke depan. Tapi kalau itu tepat kemudian itu bisa dijalankan dengan baik, maka manfaatnya jauh lebih penting. Maka kalau logika kemudian salah saja mendapatkan reward 1, tapi kalau benar mendapatkan 2, karena jauh lebih besar manfaatnya pengambilan keputusan yang strategis, yang itu dampaknya besar, luar biasa kepada lembaga, kepada masyarakat dan seterusnya, itu penting dilakukan. Nah, karenanya implementasi kurikulum merdeka yang juga nanti akan kita latihkan secara khusus kepada Widya Eswara dan juga kawan-kawan dari Ormas Keagamaan yang kita harapkan secara bersama-sama, kami memperluas cakupan dari ekosistem itu bukan hanya di internal madrasah, tapi ini dukungan penting juga berasal dari Ormas Keagamaan. Yang kedua berasal dari regulasi pengambil kebijakan pada level provinsi atau kabupaten kota, dan secara khusus ini adalah kepala kantor Kementerian Agama. Karena itu hadir juga kawan-kawan nanti yang akan kita libatkan dalam pelatihan berikutnya yang dilaksanakan oleh BDK hari ini dan sampai nanti ke bulan Juni, itu juga melibatkan kepala-kepala seksi di kantor dan agama. Ditambah lagi peran perguruan tinggi sangat penting di sini, karenanya kami juga melibatkan perguruan tinggi keagamaan. Secara khusus ini karena ada madrasah, maka kita sisir kontribusi dan penting keagamaan di kabupaten kota dari penyelenggaraan implementasi kurikulum yang berbasis komunitas. Jadi hanya 7 komponen yang itu diharapkan akan membangun ekosistem penyelenggaraan kurikulum merdeka yang pelatihannya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri secara parsial, tapi dilaksanakan bersama-sama. Karenanya maka 7 komponen dalam satu madrasah sasaran itu digabung jadi satu bersama-sama dengan madrasah yang lainnya, sehingga kalau ada 30 peserta minimal, karena ini SOP di pelatihan itu tidak boleh lebih dari 40 peserta di dalam satu angkatan, 30 atau 40.
Ini agar lebih fokus dan lebih memberikan hasil yang lebih maksimal. Nah, karena kalau ada 30 atau 40 peserta, maka bagi 6 atau 7 komponen tadi itu, maka diharapkan ini terjadi pergumulan interaksi yang intensif di dalam pelatihan itu. Dan ini sekarang terjadi kami sudah memiliki Widya Iswara, sudah melatih Widya Iswara, melatih fasilitator-fasilitator yang langsung menjalankan tugas untuk mengawal implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas ini. Jadi bagi Widya Iswara yang hari ini hadir dari Balai Diklat Keagamaan dan juga kawan-kawan dari ormas-ormas keagamaan baik pusat maupun di level provinsi adalah bagian dari skema kami memberikan kurikulum merdeka, bukan hanya wacana tapi implementasi, bukan hanya sebagai dokumen di atas kertas tapi real di kenyataan, dan bukan hanya omong kosong tetapi bisa dijalankan di level lembaga pendidikan. Karenanya kehadiran Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam Training of Facilitator atau TOF kita kenal dan dibedakan dengan TOT, Training of Trainers, karena sekali lagi ini ada pembedaan istilah yang kita kemudian adopsi untuk TOT bagi kawan-kawan Widya Iswara. Widya Iswara ini adalah fasilitator-fasilitator yang selama ini bergelut lama di dunia pelatihan, dan dengan ada TOT tentang kurikulum merdeka, dan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan semuanya sudah lulus melalui tahap pertama, betul ya? Ya, kalau tidak lulus tidak dipanggil di sini. Karena bagian dari pelatihan ini adalah pemahaman tentang kurikulum merdeka, yang itu kita coba kombinasi sesuai dengan arah baru dari model pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, di mana bukan hanya mengandalkan tatap muka, tetapi juga memperkuat layanan digitalisasi, dan khusus di ranah pelatihan, digitalisasi layanan ini kita siapkan melalui aplikasi pintar yang menggunakan Learning Management System LMS, di mana peserta bisa secara mandiri self learning, belajar dari mana saja, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dengan siapa saja ini boleh bersama-sama, misalnya dengan pasangan, dengan teman atau mitra, atau bergabung jadi satu. Ada banyak informasi yang sampai ke kami bahwa ketika mengikuti MOOC namanya, Massive Open Online Course, itu dilaksanakan secara bersama-sama. Ada komunitas begitu di sekolah, di perguruan tinggi, karena banyak juga dosen-dosen yang mengikuti kegiatan ini. Mereka berkelompok kemudian membahas materi itu dan kemudian mendiskusikannya. Ya, ini juga membuat pelatihan yang terkait dengan khusus wawasan berkaitan dengan kurikulum merdeka yang dilayani melalui online full, ini bisa dilakukan dengan masif, dan itu mengefisiensikan baik waktu, tenaga maupun pembiayaan yang harus dijalankan oleh Pusdiklat Teknis Kementerian Agama. Kenapa ada efisiensi itu, Bapak Ibu sekalian? Karena ini terkait dengan kemudahan rancangan dari MOOC itu yang bisa dibuat sebelum pelatihan ini dijalankan, dan karenanya cukup dengan tenaga yang minimal bisa dijalankan untuk melayani secara maksimal pesan yang ikut. Terakhir, Pusdiklat Teknis menyelenggarakan pelatihan implementasi IKM, implementasi kurikulum merdeka ini diikuti oleh 28.000 lebih peserta, dan masih berjalan sampai tanggal 20 nanti. Jadi jika dilaksanakan secara tatap muka, Bapak sekalian, kalau begini 30 saja
saja, dan ini ada 120 orang, 4 angkatan. Kalau 28.000 itu kurang lebih ada 100-an, ya, ada 100 lebih kelas yang harus dijaga. Dan itu 100 kelas artinya waktu, tenaga, SDM, bahkan pembiayaan bisa dihitung jika rata pelaksanaan pelatihan ini sampai 200 saja. Rata kan itu di sekitar 2 miliar bisa diefisiensikan untuk penyelenggaraan secara online. Nah, ini manfaat yang dapat dilakukan, dan karenanya pelatihan secara tatap muka itu memang tidak bisa masif, ya, kategorinya begini. Jadi khusus untuk TOT atau TOF kurikulum merdeka ini 2 kelas, insya Allah menyusul akan dilaksanakan 3 kelas berikutnya, sehingga nanti seluruh Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan harus mengikuti pelatihan ini, dan diharapkan nanti dalam implementasinya pelatihan-pelatihan di kabupaten kota yang menjadi sasaran itu bisa dijalankan secara maksimal. Begitu juga pelibatan dari kawan-kawan ormas keagamaan. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada kawan-kawan fasilitator dari kurikulum merdeka yang telah hadir, baik dari Pusdiklat teknis maupun juga ada tim yang akan nanti secara bersama-sama, karena malam ini sedang tim inovasi, tepatnya tim inovasi ini sedang menyelesaikan, memfinalisasi modul di Surabaya, dan langsung turun ke lokasi di beberapa madrasah yang menjadi pilot project dari implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas di Sidoarjo, ada di NTB, di Lombok Tengah, dan seterusnya. Nah, ini sedang memfinalisasi agar modul yang akan dijalankan oleh kawan-kawan nanti dalam pelatihan ini juga itu bisa disampaikan secara maksimal. Insya Allah besok mereka akan bergabung, dan fasilitator dan sekaligus narasumber yang akan terlibat dari TOT maupun TOF ini bisa bersama-sama dengan kawan-kawan baik dari Widya Iswara di BDK maupun di ormas keagamaan. Bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua, karena sekaligus ini repotnya kalau pelatihannya beda-beda. Jadi kalau saya menjelaskannya harus konteks masing-masing. Yang kedua berkaitan dengan pelatihan penggerak moderasi. Kenapa ini dijalankan? Karena dalam roadmap peta jalan penguatan moderasi beragama Kementerian Agama di 2023 ini sudah harus menjangkau masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan. Karena itu saya ingin berterima kasih kepada kawan-kawan dari 60 orang ini merupakan pimpinan atau pengurus lembaga keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya ingin menyapa dari saya. Terima kasih banyak Bapak sekalian dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah hadir. Kemudian dari Muhammad. Oke. Dari Persatuan Gereja Indonesia PGI. Terima kasih banyak. Dari itu saya lupa. Indonesia, maaf, terbiasa PGI. Bapak kalian dari Budi, kemudian juga dari Alhamdulillah, Walubi itu
perwalian umat Buddha, perwakilan ya, perwakilan umat Buddha Indonesia. Kemudian Perma Budi, persatuan. Nah, jadi ada perwakilan, ada dua. Baik. Kemudian dari PHDI, ini persatuan juga. Nah, Parisade adalah Parisade Hindu Dharma Indonesia. Ya. Ingatnya belakangan Pak, kalau sudah ada yang dulu saya ingat betul ingat masing-masing begitu karena sering bertemu dengan kawan-kawan ini. Semakin kesini lupa ya. Hanya ingat akronimnya saja, BHDI, Perma Budi, BGI gitu. Nah sekarang matakin dari kawan-kawan Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, matakin. Makasih, alhamdulillah ini lengkap semuanya, perwakilan dari atau representasi dari umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekaligus saya ingin memberikan apresiasi kepada kawan-kawan fasilitator yang telah hadir di sini. Nanti insya Allah fasilitator penguatan moderasi beragama ada sendiri. Kemudian fasilitator kurikulum merdeka juga akan mengawal Bapak Ibu sekalian semuanya. Tim lengkap masing-masing angkatan atau kelas akan dipandu oleh fasilitator 3 orang minimal. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya juga akan diisi oleh narasumber-narasumber insya Allah yang selama ini memang mengawal penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama. Saya ingin menyebutkan secara khusus di Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan peta jalan moderasi beragama. Di dalam ekosistem penguatan moderasi beragama itu ada 6 faktor yang satu dengan yang lainnya berkelindan. Pertama adalah posisi negara. Posisi negara ini menjadi penting dan secara khusus posisi negara ini berkaitan dengan ideologi secara paradigma konstitusional, berkaitan dengan kebijakan, program, layanan, regulasi, dan seterusnya. Posisi negara ini adalah karena beragam di satu butir dan PJMN 2020 dan kerja moderasi agama yang dilakukan Kementerian Agama selama ini sejak tahun 2020 bahkan 2019 cikal bakal ini sebagai bagian dari representasi negara. Tetapi ada lain di mana masyarakat dalam hal ini representasi masyarakat juga menjadi organ penting di dalam ekosistem penguatan moderasi beragama. Di kelompok-kelompok strategis masyarakat inilah bersama-sama dengan kelompok yang lainnya terkumpul 7 kelompok strategis untuk penguatan moderasi beragama. Yang pertama adalah birokrasi, yang ini terkait dengan Kementerian Agama dan nanti juga akan melibatkan kementerian dan lembaga lainnya. Di 23 ini Kementerian Agama juga akan melaksanakan Master of Training, kemudian pelatihan dan pelatihan lainnya yang melibatkan lembaga lainnya di luar Kementerian. Secara khusus minta Kementerian Agama bahwa Komisi Kemenko Polhukam, kemudian Kemenko PMK, dan secara khusus misalnya dari unsur pertahanan kita baik TNI, Polri itu juga sudah meminta untuk secara khusus ada pelatihan penguatan moderasi beragama ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa moderasi beragama bukanlah kebutuhan Kementerian Agama. Bukan kebutuhan Kementerian Agama, tapi kebutuhan bangsa ini. Kenapa perlu moderasi beragama? Tapi jangan tanya sekarang, tunggu prosesnya sampai seminggu, baru Bapak Ibu sekalian berkesimpulan. Saya sekarang beri clue-nya dulu. Nanti kesimpulannya betul atau tidak, nanti setelah berproses sampai hari Sabtu bersama kawan-kawan fasilitator.
Kemudian ada unsur dunia pendidikan, dan ini sudah terlibat baik pendidikan dasar, menengah, tinggi di lingkungan Kementerian Agama, sudah semuanya. Bahkan birokrasi ini sampai saat ini di atas 80% sudah dilatih penguatan moderasi beragama, dan saat ini masih berjalan, sehingga di berbagai daerah di provinsi, kabupaten, kota hari-hari ini juga masih berlangsung pelatihan-pelatihan baik sosialisasi, insersi, kemudian pelatihan pelopor maupun penggerak moderasi beragama yang melibatkan ASN Kementerian Agama secara masif. Di dunia pendidikan, sekolah, madrasah, lembaga-lembaga keagamaan itu juga sedang berproses untuk juga terlibat. Di kelompok strategis lain yang penting di moderasi beragama adalah TNI Polri. Ini kenapa kita bersinergi dengan kawan-kawan dari TNI Polri untuk memastikan bahwa pemelihara keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik, efektif moderasi beragama, di mana pemenuhan hak-hak konstitusi itu juga terkait dengan banyak isu-isu keagamaan. Aspek penting yang lainnya dari kelompok strategis ini adalah media, pengayaan literasi masyarakat, kemudian ditambah dengan masyarakat sipil. Nah, di sini ini baru kami melibatkan masyarakat sipil, civil society, di mana penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis keagamaan, pengelola rumah ibadah, ormas-ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda. Ini civil society yang akan kita jangkau, ya, dan kemudian terlibat di dalam penguatan moderasi beragama. Bukan hanya konteksnya untuk kepentingan Kementerian Agama, tetapi untuk bangsa Indonesia ini. Tidak kalah pentingnya bahwa partai politik juga merupakan komponen strategis penting yang dalam wacana penyelenggaraan moderasi beragama juga harus terlibat. Dan dunia bisnis, dunia usaha ini melalui salah satu unit eselon 1 di Kementerian Agama, khususnya di BPJBH, sudah tahun lalu melibatkan para praktisi di dunia usaha untuk juga menginsersikan penguatan moderasi beragama dalam pengembangan ekonomi. Begitu juga keterlibatan dunia bisnis yang perspektif moderasi beragama. Jadi 7 kelompok strategis inilah yang kita sasar, dan hari ini tokoh-tokoh agama kita hadirkan untuk secara bersama-sama nanti memahami secara tepat moderasi beragama Kementerian Agama ini yang dikawal dulu oleh Kementerian Agama, karena ini memang menjadi tugas tanggung jawab dari Kementerian Agama sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan tugas di bidang agama. Jika dimulai dari Kementerian Agama bukan berarti spesifik untuk Kementerian Agama, sekali lagi, tapi ini tugas penting di mana dalam RPJMN ditegaskan bahwa moderasi beragama ini sudah menjadi bagian dari rencana jangka menengah negara kita ini. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk bisa memaksimalkan penguatan moderasi beragama, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan saat ini di 2023, para pemangku kepentingan untuk penguatan moderasi beragama yang berbasis kepada ormas-ormas keagamaan akan menjadi bagian penting sasaran kita pertama, yang diharapkan dengan kekuatan dari ormas-ormas keagamaan yang memiliki jumlah anggota yang luar biasa besar, dan ini akan merembes nanti untuk bisa menyebarkan secara luas bagaimana moderasi beragama yang kita rumuskan. Dan sekali lagi, insya Allah nanti akan didampingi oleh para pakar
narasumber yang relevan terkait dengan moderasi beragama ini, dan nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian didampingi oleh fasilitator handal. Ini ada instruktur nasional yang kita libatkan, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian menemukan moderasi beragama bukan dari kami, tetapi dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Karena sifatnya partisipatif, maka fasilitator yang kita hadirkan itu juga untuk bersama-sama menemukan bagaimana moderasi beragama atau rumusan moderasi beragama itu secara tepat dari pengalaman secara langsung Bapak Ibu sekalian nanti dalam proses pelatihan. Mudah-mudahan manfaat, dan sekali lagi kepada seluruh panitia penyelenggara, saya ingin juga memberikan apresiasi. Alhamdulillah bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan jangan sungkan-sungkan. Ini dikomandani oleh Pak Sukrilah yang tadi siang sudah bertemu Bapak Ibu sekalian dengan timnya, bisa melayani Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir dari kami, Pusdiklat Tenaga Teknis, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, secara khusus terkait dengan fasilitas yang sedang kami siapkan. Ini sedang dalam proses untuk perombakan, makanya pelatihan ini kita maksimalkan di bulan-bulan ini, Mei, Juni. Insya Allah Juli maksimal sudah selesai, karena kami sedang melakukan rencana operasi 2 ini yang dihabiskan registrasi, dan ini juga lanjutkan sehingga lebih untuk menyebabkan rencana pelatihan nanti akan terdiri dengan di Kementerian Agama Soto, dan mungkin juga rencana di Tugu Puncak. Nah, kami mohon doa Bapak Ibu sekalian, dukungannya dan bisa demi penyelenggaraan penguatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, baik ASN, PNS maupun non-PNS, maupun unsur masyarakat yang menjadi bagian dari tugas penyelenggaraan Kementerian Agama atau berarsiran dengan tugas-tugas yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ormas keagamaan, pimpinan agama, tokoh-tokoh agama, dan seterusnya, masyarakat sipil yang mendukung penyelenggaraan tugas fungsi Kementerian Agama. Mari kita sama-sama buka acara ini, TOT dan TOF Kurikulum Merdeka, dan juga pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi tokoh-tokoh agama, dengan saya meminta untuk kawan-kawan dari Islam untuk membaca suratul Fatihah, dan bagi kawan-kawan saya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu untuk bisa mendoakan dengan cara yang masing-masing agar seluruh upaya pelaksanaan kita pelatihan ini secara khusus, dan juga message yang ada di dalam pelatihan ini, baik kurikulum merdeka maupun penguatan moderasi beragama, bisa berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan begitu resmi pembukaan ini kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.